sehat walafiat. Salawat serta salam alhamdulillah kita haturkan kehadiran kita junjungan Nabi besar Muhammad para keluarga sahabat-sahabat beliau dan kita semua. Terima kasih atas kehadiran para awak media, para wartawan baik cetak maupun elektronik untuk menghadiri jumpa pers pada hari ini. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan terkait dengan konstelasi politik yang terjadi di Kabupaten Kota Baru, khususnya setelah penetapan KPU tentang perolehan suara pasangan calon bupati dan wakil bupati. Untuk mengurangi tensi dan ketegangan di masyarakat karena banyak simpang siur yang terjadi, bahwa hasil pleno KPU yang ditetapkan tadi malam, pasangan 02 mendapatkan suara 73.808 atau setara dengan 49,90%. Sementara untuk paslon 1 mendapatkan suara 74.117 atau setara dengan 50,10%. Dengan selisih angka 309 untuk kemenangan paslon 1. Banyak pertanyaan yang muncul terhadap hasil ini. Pertama, kami tegaskan bahwa kami memang tidak menerima hasil ini karena kami tidak bertanda tangan. Karena menurut kami banyak masalah yang harus kita tinjau, harus kita analisa, yang kami sampaikan dalam pleno KPU, tetapi semua keberatan-keberatan tidak ada satupun yang diakomodir oleh KPU dan Bawaslu. Untuk itu kami tidak bisa menerima hasil ini dan kami akan melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Saya ingin menyampaikan kepada masyarakat untuk tetap tenang. Sekalipun ditetapkan oleh KPU kita tertinggal 309, bukan berarti kita sudah kalah. Karena masih ada satu tahapan lagi. Perselisihan sengketa di Mahkamah Konstitusi. Kita berharap kemenangan yang sudah di depan mata, yang versi masyarakat dan versi lembaga, quick count 57%. Kemudian beberapa yang menang pilkada di kabupaten itu sama hasilnya quick count. Pak Gerula 58% quick count, setelah pleno KPU itu 58%. Kami di quick count 57%. Artinya kalau margin errornya 3%, maka kami landing di 5,4%. Karena itulah pada tanggal 9 Desember kami berani mendeklir kita paslon 2 sebagai pemenang kontestasi pilkada 9 Desember 2020. Referensi yang kami pakai adalah kompilasi C1 yang disampaikan oleh saksi. Memang sebagian tidak berupa C1, tetapi informasi pakai HP. Karena mereka katanya tidak diberikan C1 oleh petugas pelaksana pemungutan suara di TPS. Tapi kami meyakini informasi itu benar. Kenapa? Kalau kita lihat tipikal wilayah Kabupaten Kota Baru,
kami menang di kepulauan, mulai dari Pulau Laut Utara, Pulau Sebuku, Pulau Laut Tengah, Pulau Laut Timur, Pulau Laut Barat, Pulau Laut Tanjung Selayar, Pulau Laut Tanjung Kepulauan, Pulau Laut Selatan. Ini angka kami relatif stabil. Ini juga karena memang si satu langsung bisa kami amankan dan suara bisa kita keep. Kalaupun ada pergeseran angka, itu relatif kecil. Sementara di sana, di mana si satunya memang tidak bisa kita dapatkan secara cepat, disitulah suara terus tergerus. Contohnya, di daerah Pamukan Selatan, itu si satunya langsung bisa kita amankan, tidak berubah suara. Pamukan Barat juga begitu. Bakau juga begitu, tidak relatif ada. Tapi di daerah-daerah lainnya, itu tempat penggerusan suara-suara kami yang tadi oleh quick count ditetapkan dengan kemenangan 57%. Quick count itu, saudara-saudaraku sekalian, bukan abal-abal, karena orang penempatan TPS sudah melalui metodologi. Dengan margin error 3%, akurasinya itu bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Karena itulah kami berani mendeklir, bukan bermaksud jumawa mendului Allah Subhanahu wa taala, tapi kami menggunakan data-data empiris yang bisa dipastikan. Menyangkut masalah isu bahwa kesepakatan sudah terjadi di belakang layar, saya tegaskan di sini, tidak ada terbersit keinginan untuk itu. Jadi saya pastikan kami bercalon di sini bukan mencari duit, bukan mencari jabatan, bukan mencari popularitas, tapi semata-mata mewakafkan diri kami untuk mengabdi, membangun bangsa dan negara ini, khususnya Kabupaten Kota Baru dan juga masyarakat kebanyakan, bahwa paslon 2 akan kemasukan angin. Saya tegaskan di sini, jangankan hitungan ratusan miliar, triliunan pun saya tidak akan pernah mau bernego dengan sesuatu yang akan merugikan daerah. Kepercayaan kepada kami, dan juga kita serahkan ini nantinya kepada Mahkamah Konstitusi untuk melihat bagaimana sesungguhnya proses pilkada ini berlangsung sampai akhirnya penetapan perhitungan suara di KPU tadi malam. Tapi sekali lagi, kami menghormati proses yang ada di KPU, karenanya kami menghargai kerja teman-teman KPU dan Bawaslu. Yang penting kami sudah tahu hasilnya, dan selanjutnya dalam rangka menuntut keadilan, kami mencoba menggugat ke Mahkamah Konstitusi. Wah, ini pas. Kasih. Galangan dalam. Ya, hati. Hati. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih, G. Iya nih, itu metode bersama anu. Ya, alhamdulillah. Ya, bagus anunya, betreknya. Rezekinya yang lagi. Terima kasih banyak, mudahan beberapa. Nah, terima kasih banyak Lula. Terima kasih banyak, Ye. Nang mana di hati sukarela yang bantu ya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak lah.
Makasih. Makasih Bu. Makasih. Ya, makasih. Kita kenyang lah. Amin. Amin. BBAD. Terima kasih banyak. Mudah. Ya. Yuk Mas, Mas. Ayo, yuk. Terima kasih. Yang beres aja. Kami dari masyarakat real relawan ingin membantu, Tidak ada paksaan apapun. dan kami tidak ada memaksa juga dari yang ingin menyumbang, dari yang ingin menggalak menyumbangnya, tidak ada paksaan. Harapannya semoga proses kami ini, penggalangan dana ini bisa membuahkan hasil yang lebih baik, dan kami yakin proses tidak akan mengkhianati hasil. Semoga sukses untuk BHD. Kami dari masyarakat mendukung. Kami dari masyarakat ikhlas membantu. Tidak ada paksaan, tidak ada disuruh apa itu. Tidak ada disuruh dari pihak BHD, tidak ada. Kami sendiri inisiatif sendiri. Pagi tadi ada berapa? Ada 2.200.000 rupiah. Dari pagi tadi lanjut lagi setelah sholat zuhur berjalan. Ini uang siapa nak? Hah? Untuk siapa? Hah? Untuk siapa? Bapak siapa? Iya. Oh, untuk Bapak BHD. Kenapa dibilang ngasih ke Bapak BHD? Bilang ada sedih lah. Uangnya diberikan sama Bapak BHD. Ada. Ikhlas saya kasih ke BHD. Ikhlas lah nak. Sembahyang tadi masuk sini. Masuk, Mbak. Lebih baik sudah ada yang rumah. Tabungan kakak hilaliahnya 700-an lebih, jadi bulatkan jadi 800. Nah ini dari teman-teman online Nulon ada sebesar 500.000. Mudahan biar sedikit tapi bermanfaat untuk Bapak. Mudah-mudahan nanti kita bisa terungkap kebenaran yang sebenar-benarnya. Iya, dan seluruh masyarakat Kota Baru yang tanpa kita minta tergerak hatinya, tergerak hati nuraninya untuk terus melanjutkan perjuangan ini. Semua ini sebenarnya saya yakin bukan karena Burhanuddin, tapi karena masyarakat sudah sangat rindu akan sesuatu bagaimana demokrasi di Kota Baru ini bisa berubah. Kesadaran masyarakat di momentum pilkada ini bangkit bahwa seorang pemimpin itu sebenarnya tidak perlu takut atau merasa keterbatasannya dibatasi oleh
sesuatu yang bersifat materi dalam hal ini, banyak ngelimpahan materi dan lain sebagainya. Namun modal utama seorang pemimpin itu tetap adalah niat yang tulus, kemudian perasaan jiwa yang besar ingin membangun, menggerakkan rupanya itu sudah menggetarkan hati seluruh masyarakat Kota Baru yang dimulai kemarin pengumpulan KTP lewat pencalonan Bapak sebagai independen. Kami sangat berterima kasih bahwa gerakan ini terus sampai hari ini, bahkan setelah momen pilkada ini lewat, itu terus menggelora di hati sebagian besar masyarakat Kota Baru yang benar-benar mengharapkan perubahan. Ibu sudah ada bisa bilang apa-apa lagi kecuali terima kasih lah. Mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan dan kita juga dari 2 BHD bisa mengelola dana ini dengan sebaik-baiknya, dengan transparan, agar pengorbanan masyarakat ini bisa membuahkan hasil yang 2 tahun. Nah, jadi duitnya ini diserahkan ke kenapa kasihan sama Bapak BHD ya Kak? Kasihan. Baik. Bapak BHD baik ya. Oke. Iya ini koinnya Nah, itu Bapak BHD. Koin tabungannya 2 tahun dia mengumpulkan tabungan. Nah ini nanti ngomong sama Bapak. Buka maskernya. Ya. Bukanya maskernya buka, dia ngeliatin Bapak. Nah, siapa bapaknya? Pegang HP-nya. Nah, enggak. Ngomonglah Bapak, ngomong Bapak. Assalamualaikum Bapak. Ya, nyarinya. Menegakkan demokrasi, membangun demokrasi di tanah air yang baik, Amin. yang tidak ada transaksional, murni dukungan rakyat, sampai ke MK pun didukung dan disupport finansial oleh masyarakat dari hasil pengumpulan koin. Lanjutnya mohon doanya supaya hakim nanti dilihat dari hati yang paling dalam, kasihan melihat masyarakat Kota Baru yang menginginkan pemimpin amanah, jujur, membangun daerahnya dengan baik.